Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, saya akan menggambarkan salah satu model yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan suatu intervensi psikologi berbasis teori-teori behavioristik. Akan ada banyak sekali model-model untuk pengembangan intervensi psikologi, tapi untuk video ini kita akan fokus membahas the ABC model dalam pengembangan suatu intervensi psikologi. Baik, kita mulai dari apa itu ABC model ya. Jadi ABC model itu adalah akronim dari antecedent, kemudian behavior, dan yang terakhir C-nya adalah konsekuensi. Jadi penyebabnya apa, kemudian perilakunya apa, dan yang terakhir adalah konsekuensinya apa. Nah, pada dasarnya model ini digunakan sebagai alat untuk mengakses dan memformulasikan problem behavior, gitu ya. Jadi kita ingin melihat apa sih perilaku yang bermasalah dari seseorang individu ataupun komunitas. Nah, oleh karena itu, the ABC model ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi trigger-trigger yang trigger itu pemicu ya, pemicu munculnya suatu perilaku dengan cara memonitoring kondisi lingkungan maupun kondisi internal dari dalam diri seseorang yang terjadi sebelum perilaku tersebut muncul gitu ya. Nah, misalnya perilaku yang dipermasalahkan oleh klien kita adalah perilaku terlalu banyak belanja gitu ya, terlalu banyak belanja online. Nah, kita lihat gitu ya, kita monitor kondisi lingkungannya apa sih? Oh, ternyata banyaknya sale yang ditawarkan oleh Shopee ataupun Tokped gitu ya, ataupun marketplace lainnya. Kemudian misalnya ada juga kondisi-kondisi internal apa sih yang dirasakan ketika kita melakukan pembelian di marketplace tersebut. Misalnya karena kondisi pandemi sehingga bosan, tidak bisa jalan-jalan keluar. Satu-satunya yang membuat kita happy itu misalnya ya membuka-buka marketplace. Nah, itu juga perasaan jenuh ketika pandemi, jenuh tidak bisa keluar, jenuh Zoom meeting terus, dan lain sebagainya, itu merupakan hal yang ada dalam diri individu yang mungkin terjadi sebelum kita melakukan suatu transaksi online. Itu ya. Nah, kemudian the ABC model juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi konsekuensi dari perilakunya tersebut. Short term-nya apa sih? Misalnya short term-nya jadi bahagia, gitu ya. Long term-nya apa? Itu menjadi masalah. Kenapa? Karena kita menggunakan kredit card dan melebihi limit, misalnya seperti itu ya. Sehingga memang kita harus melihat apa konsekuensi dari suatu perilaku pada diri seseorang, baik short term maupun long term-nya. Kemudian apakah itu direncanakan atau tidak direncanakan. Banyak juga yang tadinya tuh nggak pengen beli apa-apa deh gitu ya, tapi kita misalnya membuka suatu website yang menjual pernik-pernik rumah yang lucu-lucu gitu ya. Tadinya nggak pengen, pas ngelihat, oh iya ya saya belum punya, atau oh iya ya saya membutuhkan ini gitu ya. Nah, akhirnya tanpa ada tujuan tertentu kita langsung membeli, atau memang yang sudah direncanakan gitu ya. Nah, ini adalah pengantar mengenai ABC model. Nah, kemudian saya akan beralih kepada theoretical background-nya. Jadi latar belakang teoritis dari the ABC model ini. Pastinya kita sudah bisa menebak ya bahwa the ABC model ini dikembangkan dari prinsip-prinsip behaviorism gitu ya. Jadi prinsip-prinsip behaviorism untuk assessment dan treatment dari suatu perilaku yang bermasalah. Nah, jadi
pendekatan behavioristik ini fokus pada bagaimana perilaku seseorang ini diperkuat gitu ya oleh lingkungan-lingkungannya, kemudian di mana mereka mengasosiasikan objek, event, dan experience dengan perilaku yang mereka lakukan. Nah, ini adalah landasan teoritis dari The ABC Model. Nah, kemudian sekarang kita akan fokus kepada intervention development steps dari The ABC Model ini. Nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa membaca buku, jurnal, dan juga website yang saya akan sampaikan di akhir video ini. Nah, jadi yang pertama kita harus lakukan menurut model ini adalah mengidentifikasi target behavior-nya. Perilaku yang menjadi targetnya itu apa? Nah, target perilaku ini tuh apa ya? Nah, perilaku yang mungkin dirasakan oleh klien sebagai sesuatu yang bermasalah atau membuat dirinya stres, gitu ya. Misalnya tadi ya, perilaku belanja online yang berlebihan, gitu. Nah, itu merupakan perilaku yang kita harus identifikasi, gitu ya. Jadi karena apa? Karena ternyata perilaku berbelanja online secara terus-menerus ini membuat saya misalnya menjadi bermasalah. Kenapa? Karena mungkin pertama kartu kreditnya jebol gitu ya. Jadi saya harus membayar melebihi apa yang saya mampu. Kemudian yang kedua bisa jadi ada yang protes gitu ya. Kenapa sih kok kamu misalnya belanja terus gitu. Dan misalnya akhirnya saya menggunakan uang untuk keperluan sehari-hari untuk belanja hal-hal yang tidak dibutuhkan. Nah, ini bisa menjadi permasalahan baik untuk diri klien maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini bisa membuat seseorang itu menjadi stres. Kenapa? Karena misalnya dikejar-kejar oleh debt collector dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi memang kita harus mengidentifikasi target behavior-nya itu apa. Nah, untuk orang-orang yang mungkin sudah tidak menyadari bahwa itu suatu permasalahan ya, atau misalnya bayi gitu ya, mereka kan nggak tahu ya bahwa ketika bayi nangis semalaman itu akan menjadi problem buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau misalnya saya melakukan perilaku belanja yang berlebihan gitu ya, saya sih nggak apa-apa gitu ya, tapi bisa jadi orang-orang di sekitar saya yang merasa itu merupakan sesuatu hal yang mengganggu. Nah, oleh karena itu, target behavior juga dapat merupakan perilaku yang merupakan perilaku bermasalah untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka, baik itu misalnya orang tua yang menjaga anaknya, kemudian juga suami atau istri yang terdampak dari belanja online yang berlebihan ataupun yang lainnya. Gitu. Nah, memang mengidentifikasi target behavior ini tidak serta-merta langsung gitu ya, tapi bisa jadi ini tuh banyak hal yang saling berkaitan. Nah, di sini kita harus memilah mana yang menjadi sumber utamanya, perilaku mana yang menjadi awal dari berbagai permasalahan tersebut, gitu. Nah, tapi kita juga bisa menetapkan yang disebut target behavior itu adalah perilaku-perilaku yang merupakan prioritas utama dari orang tersebut, gitu ya. Jadi misalnya kan permasalahannya menjadi banyak nih, hutang lah, kemudian jadi stres lah, kemudian juga misalnya dikejar-kejar oleh kredit card dan lain sebagainya. Nah, tapi setelah kita lihat akar utamanya dan prioritasnya adalah kita stop dulu perilaku belanja yang berlebihan tadi. Itu misalnya contohnya gitu ya. Nah,
Kemudian kita harus menggambarkan target behavior ini secara konkret. Terminologinya adalah sangat konkret. Misalnya, perilaku berbelanja online. Apakah itu sudah komplit? Belum. Tapi ketika berlebihan dan lain sebagainya itu menjadi suatu terminologi target behavior yang bisa diukur gitu ya. Jadi kalau berlebihan itu misalnya lebih dari berapa? 5 kali dalam sebulan misalnya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memilih behavior-nya apa dan dapat diukur. Nah, kemudian selain kita mengidentifikasi perilaku yang bermasalah, kita juga dapat melakukan identifikasi terhadap adaptive behavior yang dapat ditingkatkan. Misalnya ketika saya berbelanja itu, saya menjadi merasa senang, karena memang ketika situasi pandemi saya tidak bisa pergi kemana-mana, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mengidentifikasi, saya ini senangnya apa lagi ya? Oh, ternyata saya itu senang bercocok tanam, gitu ya, gardening, gitu ya. Nah, maka kita bisa melihat bisa jadi adaptive behavior-nya salah satunya adalah gardening ataupun misalnya mendengarkan musik dan lain sebagainya yang sama-sama memberikan efek menyenangkan pada diri saya dalam situasi pandemi ini, gitu ya. Nah, jadi target behavior-nya itu observable seperti eating, misalnya ada yang binge eating gitu ya permasalahannya, kemudian anak kecil yang marah atau orang tua yang ketika marah memukul dan lain sebagainya, ataupun ada yang seeking attention gitu ya. Saya pernah nih jam 2 malam ditelepon oleh orang yang memang dia itu seeking attention gitu. Nah, itu kan pada dasarnya sudah menjadi permasalahan ya, baik untuk dia maupun orang-orang yang ditelepon pada jam 2 malam gitu ya. Nah, kemudian juga bisa sesuatu yang misalnya penggunaan narkoba dan juga self harm gitu ya. Kita harus mengidentifikasi observable behavior-nya. Selanjutnya, nah tadi kan kita fokus kepada B-nya ya, jadi A, B, C kita sudah B-nya, yang tengah dulu gitu ya. Nah kemudian kita cari apa antecedennya atau penyebabnya. Nah, jadi kita the ABC model ini fokus pada perilakunya itu sendiri dan juga immediate antecedent. Jadi hal-hal penyebab sebelum terjadinya perilaku tersebut, gitu ya. Jadi kita perlu berpikir bahwa antecedent itu dalam sesuatu hal yang lebih luas, gitu ya. Jadi ini ada perubahan-perubahan situasional yang ada di lingkungan ataupun dalam diri individu tersebut. Jadi antecedentnya bisa internal, jadi feelings atau pemikiran gitu ya. Jadi kalau tadi ya feeling bosan, feeling aduh pengen bersenang-senang misalnya gitu ya. Nah, itu adalah hal yang ada di dalam diri saya sebelum saya melakukan online shopping yang berlebihan misalnya gitu ya. Nah, kemudian eksternalnya apa? Mungkin ada environmental changes, ya biasanya kita bisa keluar gitu ya, tapi sekarang udah 2 tahun kita di rumah saja, sehingga itu membuat lingkungannya berbeda ya. Kemudian adanya social interaction, bisa juga ya, mungkin ada sesuatu hal di lingkungan kerja atau di sekolah, di kuliah yang membuat seseorang itu menjadi lebih stres gitu ya. Tidak hanya semata-mata karena pandemi, tapi misalnya ada social interaction yang membuat seseorang itu menjadi bete dan lain sebagainya. Ataupun event-event tertentu. Nah, ini bisa juga misalnya promosi-promosi dari marketplace yang online gitu ya. Itu juga kan membuat kita, wah ini lumayan nih 10.000, biasanya kita belinya 25.000. Wah, ini diskonnya banyak banget. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang
ada di luar diri kita. Ataupun misalnya sekarang banyak sekali ya, marketer itu sudah sangat-sangat sophisticated gitu, sehingga memang banyak sekali cara-cara pengiklanan dari suatu barang ataupun jasa melalui cara-cara yang sudah tidak konvensional lagi. Nah, itu mungkin membuat kita ter-trigger untuk melakukan perilaku yang nantinya menjadi problematik. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengeksplor anteseden ini? Nah, kita bisa melatih gitu ya klien untuk merecord as many details as possible ketika perilaku itu muncul. Jadi ketika misalnya nih, saya dikasih kayak diary gitu, coba dituliskan ketika Anda apa sih, melakukan transaksi online itu sebelumnya apa yang terjadi gitu ya. Pokoknya detail-detail sebelum perilaku belanja online itu terjadi. Nanti misalnya internalnya, aduh saya lagi bete sekali nih soalnya misalnya ujian saya nggak bisa dan lain sebagainya. Kemudian eksternalnya apa? Oh, ternyata saat ini tuh ada apa ya? Kalau dulu ada sale sale tanggal berapa? 11.11, 12.12 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika kita mendesain suatu intervensi, hal tersebut, sesuatu yang sangat detail itu dapat membantu kita dalam menurunkan perilaku yang bermasalah dengan cara mengubah atau meremove anteseden tersebut. Jadi kalau misalnya saya tuh belanja online karena adanya iklan-iklan, maka memang kita akan bilang bahwa untuk sementara waktu misalnya tidak usah melihat sosial media dan lain sebagainya ya, itu sesuatu hal yang diharapkan dapat mengubah atau removing antecedent. Kemudian increasing of adaptive behavior. Jadi kita juga dengan mengetahui detail mengenai orang tersebut, maka kita bisa memperkenalkan penyebab baru yang akan membuat seseorang itu melakukan perilaku yang lain, gitu ya. Jadi misalnya kita bisa lihat, oh ketika seseorang itu sedang tidak enak mood-nya gitu ya, karena misalnya ujian tidak berhasil, kita akan memberikan new antecedent yang lain. Kita akan mengajarkan, melatih ketika situasi sedang tidak menyenangkan, maka kamu coba deh jalan keluar gitu ya, menghirup udara pagi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita bisa lakukan kalau kita sudah memiliki data-data yang detail mengenai hal-hal apa yang terjadi sebelum suatu problematic behavior itu terjadi, dan juga kita bisa mengidentifikasi perilaku lainnya apa ya yang bisa dilakukan oleh klien ketika dalam situasi serupa, gitu ya. Oke, kemudian bagaimana kita melakukan mengeksplor antecedent ini? Ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Mungkin Anda sudah mengenal yang namanya functional analysis, kemudian juga di Live Unpad saya sudah menyimpan satu PowerPoint terkait bagaimana kita mengambil data untuk need assessment ini. Jadi kita harus mengeksplor penyebabnya itu baik di lingkungan maupun di dalam individu itu sendiri. Jadi contoh pertanyaannya, ini contoh pertanyaan ya, bisa Anda lakukan melalui interview atau FGD ataupun mengobservasi gitu ya. Jadi apa yang terjadi di lingkungan mereka?
Lingkungan ini bisa lingkungan online, lingkungan offline, itu bisa kita identifikasi. Kemudian dengan siapa mereka pada saat itu? Oh, kalau sendiri misalnya Mbak Rosi langsung buka situs marketplace gitu ya. Tapi kalau ada temannya dia tidak akan. Nah, itu kan kita bisa explore. Kemudian who else is present gitu ya. Oh, sendiri nih. Kalau lagi sendiri gabut dan lain sebagainya akhirnya buka. Nah, ini ada satu data lagi. Kemudian what interaction have taken place gitu ya. Interaksinya apa gitu ya. Nah, mungkin interaksinya itu nggak harus nyata, tapi juga misalnya wah, saya mendapatkan diskon nih. Nah, itu juga sesuatu interaksi yang terjadi dari pihak penjual dengan klien kita gitu ya. Kemudian time of day, month, year, or special dates or days. Misalnya nih, misalnya kita putus pada tanggal 17 Agustus misalnya gitu ya. Nah, setiap tanggal 17 Agustus Anda ingin menyenangkan hati gitu ya. Nah, akhirnya membuka marketplace. Nah, itu juga kita bisa lihat ya time of day-nya, month, year, atau special dates or days-nya. Kemudian event, what has just happened. Jadi apa yang baru terjadi. Nah, ini yang contoh-contoh yang Anda bisa tanyakan kepada klien Anda. Kemudian terkait individu tersendiri, kita bisa bertanya apa sih yang terjadi sebelum Anda melakukan pembelian online secara masif gitu ya. Nah, itu yang Anda harus tanyakan. Kemudian apa yang mungkin mereka pikirkan ataukah mereka rasakan ketika mereka sedang dalam situasi tersebut. Kemudian consider juga kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalnya lapar, kemudian haus, dingin dan lain sebagainya, gitu ya. Dan juga misalnya bosan tadi, gitu ya. Jadi ada juga nih yang bilang katanya kalau misalnya lagi belanja itu jangan dalam kondisi lapar, gitu ya, karena digantikan rasa laparnya itu, kan lapar itu pengen makan ya, jadi digantikan oleh membeli barang itu katanya ya. Nah, itu yang memang harus kita tanyakan kepada klien kita. Ini hanya sekedar contoh yang Anda bisa ikuti ya, tapi nanti terus pastinya akan disesuaikan dengan kondisi yang ada sesuai dengan permasalahan klien. Nah, kemudian ketika tadi kita sudah mengeksplor mengenai behavior-nya apa, kemudian antecedennya apa, nah kemudian kita harus mengeksplor konsekuensinya apa, gitu ya. Jadi tujuannya itu bukan hanya untuk kita mengetahui, tapi juga untuk mengembangkan kesadaran dari klien apa yang akan menjadi hal-hal yang membuat seseorang itu terus melakukan hal tersebut gitu ya, dan juga apa yang akan menjadi dampak dari perilaku tersebut baik short term maupun long term gitu. Nah, jadi kalau terkait dengan time scale-nya, short term-nya dan juga long term-nya gitu ya. Nah, karena long term-nya itu bisa sampai yang macam-macam gitu ya. Misalnya pasangan menjadi kesel, akhirnya mungkin menjadi berantem, nanti berantem dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian utility, helpful dan unhelpful. Mungkin sekali-sekali ketika kita ingin memanjakan diri, mungkin boleh ya belanja online, tidak ada yang salah gitu. Karena mungkin itu bisa menurunkan rasa bosan kita gitu ya, tapi menjadi tidak helpful ketika itu sudah melebihi kapasitas pembayaran gitu ya. Nah, itu kan kita akan malah jadi tidak terbantu, justru menambah masalah. Misalnya jadi kita kepikiran, aduh ini saya bayarnya pakai apa ya gitu dan lain sebagainya. Kemudian juga kita meningkatkan awareness apakah perilaku itu intentional, jadi memang
apa ya, direncanakan atau tidak gitu ya. Bisa jadi memang saya saya pengen beli barang gitu, memang saya membutuhkan gitu ya. Tapi bisa juga menjadi tidak direncanakan gitu karena adanya stimulus-stimulus dari environment. Nah, ini stimulus-stimulus apa yang ada di lingkungannya itulah yang harus diidentifikasi. Nah, kemudian setelah kita melakukan need assessment, maka dari data-datanya nanti kita bisa gabungkan dengan eh, materi mengenai functional assessment ya. Saya juga akan melampirkan jurnal terkait ini di Live Unpad. Nah, jadi the ABC model ini akan sangat berguna ketika kita gunakan secara terus-menerus untuk memonitor perilaku untuk mendapatkan baseline-nya, gitu ya. Jadi kita bisa melakukannya itu dengan logs atau diary gitu ya, untuk membuat suatu gambaran yang detail mengenai apa penyebabnya dan apa konsekuensinya. Jadi pertanyaan utamanya adalah apa? Jadi kita membuat list gitu ya. Apa sih? Jadi perilaku ini tuh akan mengachieve apa gitu ya? Mengachieve ini tuh misalnya konsekuensinya itu apa, kemudian how it is being maintained. Nah, reward apa yang dirasakan sehingga si perilaku ini terus-menerus di maintain oleh diri saya misalnya. Nah, ketika kita sudah memahami perilakunya apa, maka kita fokus kepada penggantian si ABC-nya tadi, gitu ya. Jadi apakah antecedennya dapat di-replace atau di-remove, kemudian can helpful behavior be triggered instead, gitu ya. Jadi apakah ada perilaku-perilaku lain yang juga dapat menggantikan perilaku tersebut, gitu ya. Kemudian bagaimana perilaku penggantinya ini dapat mensubstitusi problem behavior-nya. Jadi apakah tadi bercocok tanam itu dapat menggantikan peran dari perilaku belanja online yang berlebihan. Kalau sama senang atau malah justru lebih senang gitu ya, nah berarti itu sudah efektif gitu. Nah, kemudian can reinforcing consequences be replaced or removed? Jadi kalau ada reinforcement sebagai konsekuensi dari perilaku tadi, apakah itu bisa digantikan atau malah justru bisa dihilangkan? Nah, kemudian apakah helpful behavior, yaitu perilaku penggantinya ini dapat di-reinforce oleh lingkungannya. Misalnya nanti pasangannya bilang, nah ayo kita kita bercocok tanam bareng, ayo kita misalnya beli tanaman bersama. Nah itu kan sesuatu hal yang rewarding ya. Nah mungkin itu yang perlu diperkuat oleh lingkungannya. Baik, itu adalah step-step yang kita bisa lakukan dalam mengembangkan suatu intervensi menurut the ABC model. Banyak lagi framework lainnya yang lebih complicated, tapi untuk video ini saya hanya membahas mengenai the ABC model. Lebih lanjut, Anda bisa membaca referensi yang sudah ada di layar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.